Ngopi kayaknya gue sehari bisa 2 kali paling minim. 2 kali. Minimal 3 kali lah. Kebiasaan nongkrong anak Malang. Ini kalau misalnya tanya ya, macem-macem nih bro. Anak Malang itu, arek Malang, ngopi sehari 4 kali. Biasa pol. Ono maneh sing golongan darah iku ayo, iku Arabica. Nah itu wis gak iso ditolak. Nah, kalau yang ini namanya Mas Umam. Juara 3 Barista Innovation Challenge 2021. Arek Malang bro. Ngawur gak sih? Juara pisan. Aku kuliah salah masuk jurusan dan aku masuk food science waktu itu. Oh iya. Terus sebenarnya nggak bisa kimia. Oke. Teknik apa pangan ya berarti ya? Teknologi pangan. Teknologi pangan ya? Ya, Oke. food science. Nah, terus karena salah jurusan terus sebenarnya nggak salah-salah banget sih, cuman aku milih jurusan itu karena yang paling murah mana nih? Yang affordable yang mana nih? Affordable yang mana nih? Mandiri kan soalnya. Adalah ini terus masuk. Oke. Isinya kimia semua, kan? Dan kita harus mencari motivasi kan dari situ. Iya. Akhirnya motivasiku adalah aku belajar tentang kopi yang aku sukai dari dulu. Ngapain barista yang udah punya kafe, ya bayangin ya, barista udah punya kafe nih, terus masih ikutan lagi lomba tuh ngapain? Satu, saya iseng. Oke. Iya. Karena paketnya murah. 300.000, udah dapet sirup 2 sama kopi 500 gram. Itu still deal. Oke. Itu still deal. Masuk lagi. Gas. Dapat sampelnya. Ya sudah. Nggak pengen lanjut tuh sebenarnya. Tapi kok eman ya. Maksudnya itu kan prosesnya jadi kita posting video terus diseleksi sama mereka gitu kan. Secara nggak langsung itu kan marketing. Ya. Ya. Nah, oke. Mungkin ya, kalau tanya pengalaman kerja anak-anak yang kuliah di Malang, pasti banyak banget yang dulunya pernah di barista. Gimana sih sebenarnya caranya owner itu men-treat baristanya itu harusnya seperti apa sih gitu loh? Sebenarnya kesalahan paling common, bukan paling common sih, yang cukup fatal itu adalah aspek memanusiakan baristanya sendiri sebenarnya. Karena apa ya, satu karena Malang ini kota kecil, ya kan. Jadi ya banyak sih yang nggak berpatok sama UMR. Ya aku juga nggak sepenuhnya patok sama itu sih. Karena pasti ya banyak kompromisnya gitu loh sama bisnis. Tapi underwage itu paling parah sih. Kayak aku dengar dari teman-teman tuh, kenapa cabut? Iya sebulan cuma digaji, cuma libur 3 hari, 4 hari, gaji 300.000. Buset, 300.000 tuh dibagi 30, itu 10.000. Apaan 10.000 ya kan? Bener, belum lagi bensinnya kan? Belum bensin, belum kalau dia nge-vape beli liquid, ya kan? Menurut aku aset yang paling penting juga barista sendiri. Dikembangkan atau enggak sama orangnya? Karena sebagian banyak malah ada yang udah tahu sebenarnya dia ini bisa, misalnya bisa bikin latte art yang tulip tumpuk 20 gitu. Tapi udah jangan megang mesin. Itu kayak anakku punya anak, terus anakmu itu pintar matematika. Paham, tapi kayak jangan matematika. Jangan. Kamu seni musik aja. Ini gitu. haram. Jangan gitu. Itu membunuh. Gitu. Tidak sehat. Kayak gitu. Kalau misalnya tips gitu ya buat barista-barista yang lain, apalagi Anda tiba-tiba ikut lomba kayak gitu ya. Maksudku boleh dong buat pengembangannya mereka seperti apa. Terus juara berapa akhirnya? Alhamdulillah juara 3. Juara 3 ya. Anyway, industri kopi di Kota Malang tumbuh dengan masif. Dan di sini kalau misalnya kamu mau cari kopi yang ada gigsnya, ada. Kopi di pinggir jalan, ada juga ya. Di pinggir kali, apalagi. Kalau misalnya cari kopi yang sambil joget-joget, adalah cari aja itu di Kota Malang. Mam, tapi oke lah. Tadi kan menang nih juara 3, dan ini adalah skalanya nasional. Ini pertama kali ada ya. Nah ini aku pengen tahu sih menu apa sih yang kamu suguhin waktu itu? Itu sebenarnya itu basic banget sebenarnya, kopi susu sih. Kopi susu? Oke. Bikinnya basic aja, kopi susu. Tapi kita bikin lebih advance gitu. Jadi kita pakai almond milk, terus pakai apa lagi kemarin? Butterscotch, sama cinnamon, sama apple. Kita infuse apple sama espresso kita infuse biar masuk ke minumannya situ. Di situ aku bikin orange juice juga. Jadi orange juice tapi aku bikin padat.
verifikasi, verifikasi. Jadi konsepnya itu kita makan sama minum, makan apple juice, makan pie apple sama minum orange juice. Tapi kita balik. Oke, paham. Jadi kita minum apple pie sama makan orange juice. Oke. Konsep pertama aku itu kita lebih nge-explore ke gastronomi molekuler sih. Wah. Konsep itu. Otak saya tidak cukup. Ya lanjut. Ya, jadi sebenarnya banyak konsep gastronomi molekuler yang udah diterapin sama kita, tapi kita nggak explore lagi gitu loh, karena kendala satu hal dan lain hal gitu loh. Tapi kalau misalnya tanya bikin kopi itu bosan apa enggak buat aku. Karena pasti ada sesuatu yang harus coba lagi. Okay. Banyak yang belum kita explore. Yep. Gitu. Dan ini salah satunya dari ikut lomba juga tadi ya? Iya, itu. Oke, dan itu bikin tanda kutip kebosanan itu juga cukup jadi hilang ya. Tapi itu efektif loh. Efektif ya? Ternyata. Dengan lomba akhirnya bisa kayak gitu ya? Karena setelah aku lomba itu, saya mikir kalau, ternyata apa yang hal bodoh yang aku cari selama ini dan aku lakukan semua ini tuh dihargai sama orang gitu loh. Iya. Jadi kayak, kita melakukan hal bodoh apa lagi abis ini? Aku mulai sama tips, trik ya. Pasti yang jelas, know your goals gitu. Ketahui dulu goalsmu kayak gimana. Misalnya nih, aku pengen jadi barista. Ini banyak banget nih. Iya. No offense ya. Iya, soalnya keren. IG gue tuh ada bikin kopi gitu. Anak senja bro, anak indie. Tapi maaf, tidak sekeren itu sebenarnya. Be aja gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya kamu udah masuk jadi barista, apa sih yang bikin kita itu beda sama barista lain gitu. Oke. Sebenarnya paling gampang itu gini, kita kan sebagai barista sebenarnya intinya adalah pelayanan, service. Gitu. Kita ngasih service berupa kopi, ya kan. Percuma kalau misalnya kita ngasih kopinya B aja sebenarnya, B aja. Kita ngomong enak ya, tapi servisnya nggak enak. Waduh, tambah pasti hilang customer. Kayak, apa sih, so asik, apa sih. Nah, jadi kalau misalnya kita udah jadi barista, kita harus tahu apa nih yang bakal kita kembangin habis ini. Misal nih, dari segi customer service-nya, atau dari skill-nya kita. Jadi jangan sampai kita cuma jadi barista, ya udah mentok di itu aja gitu loh. Misalnya udah bisa tulip stack 3, oke, udah gitu-gitu aja, udah stop. Terus manual brew ya udah nggak explore lagi masalah resepi, nggak explore lagi masalah knowledge sama beans-nya, nggak explore lagi masalah gimana hubungannya kita sama roaster atau farmer. Kayak gitu sebenarnya banyak gitu yang bisa dieksplor. Kayak gitu. Ya, Scott Rao, ada Jeff Hoffman, ada dari Barista Hustle, terus dari Matt Berger, banyak banget gitu loh yang masih bisa dieksplor biar kita tuh sama-sama perindustrian secara overall tuh maju gitu. Jadi nggak cuma embel-embelnya, ya kita pengen edukasi masyarakat, tapi ya ujung-ujungnya nggak ada edukasinya gitu, karena perlombaannya bukan di situ, bukan ke arah sana. Susahnya situ sih. Kalau misalnya kesusahan, datang saja ke Barat Timur, minta di training sama Mas Umam. Nomor rekening di bawah ini. Lagi. Okay. Thank you so much. Thank you. Nah, sekarang ini penuh dengan kedai kopi dan sepanjang jalan tadi itu kalau misalnya kamu lewat jam 7 malam, buancet bro! Kalau misalnya yang kali ini kita bakal ngomong sama Mas Amir, mantan barista Kota Malang, yang kerja di dunia kopi sampai di Kuwait bro, jualan senjata. Kuwait ini dapat linknya dari mana? Linknya LinkedIn dong. Oke. Kan kebetulan emang pas mereka lagi buka, Persen Arabica lagi buka, ya udah kita coba aja sikat gitu kan. Ternyata mereka oke, ya gitu gue berangkat setelah itu. Apa sih yang paling pengalaman yang sebenarnya pengen lu cari itu apa sih? Pengalaman yang pengen gue cari. Banyak ya. Jadi sebelum gue ke Kuwait, semua ini ngerubah paradigma gue tentang kopi ya. Terus ngerubah banget. Kayak dulu awalnya gue sedikit kayak specialty coffee banget. Kopi tuh mesti gini gitu. Oh lu salah minum kopi. Nah setelah gue di Kuwait tuh malah berbeda sedikit, bergeser lah. Jadi kita tetap menghargai kopi dengan the way how people like it gitu loh. Bagaimana caranya orang menyukainya itu. Dan di Kuwait? Di Kuwait itu gue malah banyak belajar tentang itu. Terus gue banyak belajar tentang manajemen. Jadi ternyata di coffee shop itu nggak cuma sekedar lu bisa bikin kopi doang, lu bisa bikin kopi enak. Semua orang bisa bikin kopi enak, cuman kalau misalnya lu nggak tahu cara manage-nya, nggak tahu itunya, ya percuma gitu ya. Kopi itu hanya sekedar kopi doang gitu loh. Asik, iya bener ya. Ya, jadi kan kita mesti ngeliat kalau orang-orang
sana kerennya ngomong sustainability-nya seperti apa. Saya kayak gitu aja. Gue sering sih kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, selalu ngechat tanya gimana keadaan di sana. Terus karena di sini juga ada teman-teman yang di media yang masalah kopi gitu, gue selalu nanya perkembangannya seperti apa sih di sini gitu. Terus dia bilang iya di sini banyak coffee shop gitu-gitu. Sebenarnya bagus sih, keren. Menurut gue keren banget. Cuma permasalahannya ini mesti diimbangin lagi nih. Di mananya nih? Iya. Di mananya nih diimbangin lagi deh dengan orang-orang yang datang gitu kan. Terus customer itu sendiri. Terus diimbangi lagi dengan kemajuan ekonominya juga. Mesti banget. Yang itu sih agak susah ya. Agak susah ya. Nah itu sih. Maksudnya kan kalau di Malang nih masih segini nih harganya. Ya. Dan gue yakin sih suatu saat ketika Malang harganya naik, profesi barista itu bisa naik juga. Iya pasti. Harga kopi naik, profesi barista naik juga. Otomatis dengan penambahannya salari untuk barista, itu kan ekonomi yang kecil nih makin bergerak juga kan. Ya. Ini berat ya kayaknya. Berat sih emang ya, tapi nggak apa. Tapi keren sih asli. Ya itu sih. Emang ini yang dicari, misalnya jauh-jauh lu dari Kuwait, masa gak gua gali nih. Sombong dong, ya nggak sih. Sebenarnya demand yang dibutuhin sebagai seorang employee, menurut lo ya, di Malang pasti lo tau lah budayanya kayak gimana dan sebagainya. Kurangnya di Malang kayak apa, terus lo dapat apa dari Kuwait yang bisa kira-kira lo terapin di sini sebenarnya? Wah ini keren sih. Ini keren sih. Ini mesti diomongin juga. Permasalahannya, ya itu balik lagi yang kayak tadi yang gue bilangin. Permasalahan di Malang ini masih kita terlalu fokus untuk kopinya itu sendiri. Tapi kita lupa terhadap apa sih yang ada di sini, environment-nya itu seperti apa gitu loh. Nah menurut gue untuk di Malang tuh bakalan maju ya kalau misalnya si baristanya ini sendiri atau employee-nya ini, dia tuh udah mulai benar-benar ada sense untuk wah gue juga harus belajar yang lain nih. Mau ngembangin diri ya? Ngembangin diri, karena menurut gue lu akan salah kalau lu bilang lu cinta kopi banget. Lu akan salah kalau lu bener-bener mencintai kopi tapi lu nggak berpikir apa sih yang berpengaruh, apa sih sesuatu yang bakal integrity nih sama kopi gitu loh. Jadi menurutku Malang ini butuh orang apa ya, gitulah, yang punya visi kali ya, lebih jelas punya gitu. Visi ya. Mungkin bisa balik lagi ke coffee owner-nya juga, yang jelas kayak misalnya gue pengen punya coffee shop, nggak cuma sekedar gue pengen jualan, tapi gue ada visi nih untuk coffee shopnya nih, gitu kan. Kan setelah visi kan misinya apa aja sih yang harus dilakuin, ya kan. Nah, terus setelah misi baru nih orang-orang yang sebagai barista nih mereka harus tahu bagaimana cara ngelakuin project-project di coffee shopnya gitu. Kalau misalnya kayak pengembangan diri ya, mungkin salah satunya ini kalau gue selalu coba ngomongin sama teman-teman gue sebagai kalau yang coffee owner atau yang apa atau yang di manajemen gitu loh. Maksudnya kalau misalnya seandainya barista lu gak bisa ngembangin diri, bantu dia untuk ngembangin diri. Gitu kan? Sama dulu juga gue sempat pernah bikin yang namanya manual simposium. Apaan tuh? Jadi kita intinya itu adalah apa ya, simposium kayak lecture gitu lah. Kayak lecture tentang kopi. Taman yang di situ gue nggak bahas tentang apapun tentang kopi. Serius? Terus gue ngebahas tentang manajemennya. Oh malah manajemennya ya? Gue ngebahas tentang kayak kemarin ada sempat marketingnya. Gue ngebahas tentang quality controlnya kayak gimana. Terus kita sempat ngebahas tentang halal. Memang yang nggak salah nyampe Kuwait ya. Emang TKI Indonesia bagus sekali. Mungkin kalau ada yang mau sponsor silahkan. Oke Mas Amir, anyway thank you banget ya. Udah nyampe lagi di sini di Malang. Semoga acaranya bisa lancar juga. Amin, thank you very much. Oke, thank you. Oke.